gitu, dari Miliano. Maaf melenceng. Bagaimana tanggapan Yudaisme bahwa yang di saudara kita yang di seberang itu berasal dari keturunan Ismail? Apakah dibenarkan oleh Yudaisme? Soalnya saya sering mendengar dari pendeta-pendeta gereja aliran bahwa Yudaisme dan Kristen berasal dari keturunan Abraham, jalur Ishak dan yang seberang itu berasal dari keturunan Abraham, jalur Ismail. Kita mau bahas apanya? Agamanya atau bangsanya dalam hal ini? Karena orang Israel ya, orang Yahudi di Israel menyebut orang Arab, orang Palestina itu Bani Dodim. Bani Dodim artinya sepupu anak dari bibi, anak tante. Jadi orang Yahudi selalu melihat orang Arab itu, orang Arab itu sebagai sepupu, cousins. Dari konsep ini antara Yahudi, karena kalau orang bicara orang Yahudi kan artinya dia turunan Yahudi, memang orang Yahudi, sama seperti orang Arab. Dia dianggap turunan dari Ismail, dibilang sepupu. Tapi kalau ditarik bagaimana Yahudi melihat Islam atau Muslim, yaitu bisa dianggap turunan dari Ismail atau syariatnya Ismail yang diturunkan. Karena kita fair ya. Makanya saya selalu bilang gini ke kalangan yang anti nama Allah misalnya. Waktu Sarah diusir oleh Abraham, itu sakit hati Abraham. Dia sedih. Dibilang dia sedih, sangat sedih karena harus diusir Sarah. Dia diusir, Hagar keluar, itu dia bawa Ismail. Di padang gurun Ismail kehausan, sudah hampir meninggal, almost. Dan Hagar berdoa pada Elohim. Bahasa apa dia pakai? Bahasa Ibrani. Elohe Aboteinu, Elohe Abi. Tentu tidak. Dia orang apa? Hagar. Orang Mesir, dia pakai bahasa Mesir. Ya kan? Jadi kita tidak bisa membatasi Tuhan itu hanya dimiliki oleh bahasa tertentu, oleh bangsa tertentu. Di Mazmur saja bilang, Haleluya Adonai kol goyim. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Goyim itu bukan seperti kita merendahkan orang. Israel pun goy. Misalnya Israel dibilang goy kados, bangsa yang kudus. Tapi goy artinya bangsa. Bangsa-bangsa goyim. Bukan merendahkan orang. Di Mazmur bilang Haleluya Adonai kol goyim. Kita menyerukan bangsa-bangsa memuji Tuhan. Nah, kembali ke tadi, ada beberapa rabai-rabai yang mendalami hubungan Yahudi dengan Islam. Itu melihat sebenarnya syariatnya itu kompatibelnya di mana? Di antara hadis dengan oral Torah. Gitu loh. Kan saya bilang tadi, misalnya mungkin dari teman-teman Kristen tidak tahu Kain dan Habil menikah dengan siapa, tapi orang Yahudi dan orang Muslim tahu, lahir dari saudari kembar lalu terjadi pernikahan. Orang Yahudi dan orang Muslim pakai baju tangan kanan duluan, pakai celana tangan kanan duluan. Oral Torah, ya? Itu semua sudah diatur dari hadis dan oral Torah, atau sunnah juga mungkin dalam agama Islam. Sunnah dari mana ya? Dari mila Ibrahim, dari Abraham. Kan satu rumah. Jadi hal ini bukan untuk siapa benar siapa salah. Karena teman-teman Bapak gereja kan mengambil kanon itu, tanakh itu tertulis. Yang tidak tertulis dilanjutkan lewat sunnah dan hadis tadi. Jadi seperti habis menstruasi ada pembasuhan. Itu semua kan yang dilakukan orang Yahudi dan orang Muslim. Jadi untuk urusan itu ya masih ada syariat yang sama karena dia satu rumah. Bukan berarti Kristen syariatnya beda lalu salah. Tidak, ini hanya soal ya itu tadi tradisi. Tapi dalam Kristen